Segala sesuatu yang kita mulai pasti akan ada akhirnya. Sama juga dengan ketika kita berinvestasi saham. Pernahkah kita memikirkan apa yang kita awali dan apa yang nanti akan kita akhiri ketika kita membeli saham? Ya mungkin bagi sebagian besar hanya sebatas profit, dan profit, cuan, dan cuan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, dalam investasi saham sama juga dengan ketika kita menjalani kehidupan ini. Sama dalam ketika kita bekerja, sama ketika kita sekolah, sama ketika kita melakukan suatu hal. Selalu ada langkah awal dan juga langkah akhirnya. Dalam investasi saham, hal ini juga seharusnya Anda perhatikan agar bukan hanya mendapat keuntungan dalam hal finansial, tetapi juga Anda mendapatkan keuntungan dalam ketenangan batin Anda dalam berinvestasi. Untuk langkah awal dalam investasi saham itu yang terpenting adalah investasi pada diri sendiri. Nah ini yang seringkali juga mungkin diabaikan oleh investor-investor pemula. Seringkali berpikir bahwa langkah awal itu adalah bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, kemudian langsung masuk di saham berharap akan mendapatkan profit yang maksimal. Bahkan terkadang ada yang berani main di waran dan saham-saham gorengan yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Padahal langkah awal yang terbaik itu adalah investasi pada diri sendiri. Pastikan Anda paham bagaimana itu berinvestasi, pastikan mindset Anda benar, pastikan juga bahwa Anda punya kekuatan, kemampuan untuk ketika situasi di pasar saham itu berubah-ubah dan Anda tetap kuat, tetap tenang, tetap sabar. Maka investasi pada diri sendiri kan ini sebenarnya berbicara tentang edukasi diri Anda sendiri. Anda harus memberikan pendidikan yang pantas kepada diri Anda sendiri dulu berkaitan dengan investasi, sehingga Anda akan punya pemahaman yang benar berkaitan dengan investasi, dan ini adalah langkah awal yang terbaik. Modal Anda boleh sedikit, tetapi kalau edukasi terhadap diri Anda itu Anda terus kembangkan, maka modal itu seiring waktu bisa bertambah. Contoh, ketika Anda mengedukasi diri Anda dengan benar berkaitan dengan investasi saham, maka Anda punya pemahaman yang benar, seiring waktu, di waktu yang tepat Anda bisa mengembangkan itu, dan profitnya bukan hanya dari capital gain atau dividen ketika Anda membeli saham, tapi Anda juga bisa dapat profit dari hal-hal yang lain. Seperti contoh, Anda mungkin seorang yang mampu menulis artikel. Nah tentu ketika Anda menguasai investasi saham dengan benar karena Anda sudah investasi pada diri Anda sendiri, Anda akan dapat membuat artikel-artikel yang bagus berkaitan dengan investasi saham, dan itu bisa menjadi sumber penghasilan yang baru bagi Anda. Atau Anda bisa membuat video-video seperti ini. Nah, Anda bisa juga mendapatkan penghasilan di dalamnya, walaupun mungkin tidak besar bagi sebagian orang, tetapi tentunya ada banyak juga kan investor-investor yang sebenarnya modalnya kecil. Bahkan mungkin ada yang di bawah 5 juta modalnya. Kalau Anda bisa membuat video-video seperti ini dan kemudian ada hasil, walaupun mungkin tidak banyak ya, tetapi setidaknya itu juga merupakan hasil profit dari tindakan Anda ketika Anda berinvestasi pada diri Anda sendiri. Nah, dapat profit misalnya dari buat artikel, membuat konten YouTube seperti ini, atau hal-hal yang lainnya. Sekarang kan ada juga Facebook, ada Instagram, TikTok. Nah, itu bisa Anda pergunakan untuk mendatangkan hasil. Nah, ini hanya akan terjadi apabila Anda berinvestasi pada diri Anda sendiri. Langkah yang kedua yaitu langkah akhir ya. Tentu di tengahnya adalah proses, tetapi pastilah kita akan mencapai langkah akhir. Nah, di langkah akhir ini sebenarnya tingkat tertingginya adalah investasi pada orang lain. Kalau langkah awal itu tingkat tertingginya investasi pada diri sendiri, tetapi langkah akhir itu adalah investasi pada orang lain. Kita membagikan pemahaman kita, bahkan saya sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh salah satu investor legendaris di Indonesia, itu Bapak Loh Keng Hong. Dari pernyataan-pernyataan beliau bahwa bahkan dia rela untuk tidak dibayar ketika dia diundang menjadi narasumber dalam satu acara, seminar atau apapun itu, ketika dia memaparkan tentang investasi saham. Dan ini saya pikir ini langkah akhir yang sangat bagus, mengakhiri masa-masa investasi saham dengan investasi pada
orang lain. Investasi pada orang lain artinya di sini kita mengedukasi orang lain. Kalau awalnya kita sudah mulai dengan mengedukasi diri sendiri, maka langkah akhirnya kita harus mengedukasi orang lain agar supaya apa? Tidak banyak orang yang terjerumus di dalam pola investasi yang salah seperti Bapak Low Keng Hong. Kalau Anda perhatikan video-videonya, pola investasinya sangat sederhana. Hanya saja memang karena mental dan pola pikir investor-investor pemula ini belum terbentuk dengan baik. Pengetahuan mungkin oke, sudah punya, tetapi mental dan mindset belum terbentuk dengan baik sehingga terlalu sulit. Ketika Pak Low Keng Hong bilang bahwa belilah saham-saham dengan PBV di bawah 1, kemudian PE ratio sebisa mungkin di bawah 5. Kadang kemudian mereka ambil saham-saham tertentu dan kemudian mereka bahas yang PBV-nya rendah, PE-nya rendah, tapi mereka kemudian menggambarkan, lihat ini tidak mendatangkan keuntungan. Ya tentu itu tidak bisa digeneralisasi atau dipukul rata atau secara umumkan. Tetapi kan itu tentu PE rendah, PBV rendah juga harus punya GCG yang baik. Jadi di langkah akhir ini tentunya penting sekali untuk berinvestasi pada orang lain, mulai mengedukasi orang lain, entahkah itu dengan berbayar. Kalaupun berbayar, pastikan kualitas yang Anda bagikan itu sesuai dengan bayarannya. Jangan istilahnya seharusnya hanya mendapatkan ya seperti saya ya, dengan apa yang bisa saya bagikan dalam segala keterbatasan saya. Saya sudah sangat senang ketika ada yang memberikan super thanks, ada yang bahkan berlangganan mungkin tidak mendapatkan hasil yang maksimal, paling tidak itu bentuk support mereka terhadap saya. Ini sudah juga merupakan satu hal yang sangat senang. Bahkan ketika ada komentar-komentar yang sampaikan terima kasih, sangat bermanfaat, itu sudah sangat-sangat membuat saya merasa bangga karena setidaknya dengan segala keterbatasan saya sudah mulai bisa masuk di langkah akhir ini, yaitu mulai berinvestasi pada orang lain. Ya tentu semakin saya berusaha untuk berinvestasi pada orang lain dengan mengedukasi orang lain melalui konten-konten seperti ini, ya tentu tugas saya juga adalah tetap di langkah awal itu harus terus ditingkatkan, investasi juga pada diri sendiri. Jadi ini bisa berjalan bersama, edukasi diri sendiri ketika ada bertambah pemahaman, bertambah pengalaman dan lain-lainnya, ya saya juga berusaha untuk sharing ke yang lain. Nah ini juga merupakan satu hal yang penting. Jadi sobat investor, ini mungkin ya bagi sebagian investor, apalagi mereka yang mentalnya, pola pikirnya kurang bagus dalam investasi saham, ya tentu ini hal-hal seperti ini adalah suatu hal yang ya kalau boleh diabaikan. Tetapi saya yakin Anda yang punya pola pikir yang benar dalam berinvestasi, sebagaimana Anda merasa bermanfaat ketika mendapat edukasi dari orang lain, ya tentu Anda juga pasti punya kerinduan untuk mengedukasi orang lain, entah dengan cara apa ya, entahkah contoh ada sekuritas mungkin yang Anda pakai, Anda bisa membuat stream, tulisan-tulisan sederhana yang mengingatkan untuk berinvestasi dengan cara yang benar. Oke, sobat investor, mungkin itu yang bisa dibagikan berkaitan dengan langkah awal dan langkah akhir dalam investasi saham. Jika Anda punya pandangan, saran untuk topik ini, bahkan kritik sekalipun, silakan Anda tuliskan di kolom komentar untuk jadi pembelajaran bagi kita bersama lebih baik lagi dalam berinvestasi. Tetap semangat berinvestasi, sukses selalu, dan salam IHSG, investor harus selalu gembira.